Penyebab negara kita tidak cepat maju, meskipun kita sudah berharap sebentar lagi Indonesia masuk ke era Indonesia emas, Indonesia maju. Salah satunya adalah pendidikan. Ada 13 masalah utama pendidikan di Indonesia. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatmo Bintang. Ada 13 masalah utama pendidikan di Indonesia. Dan masalah ini jika dipecahkan dengan bagus, semuanya bersatu, melepaskan ego sektoral masing-masing, tentu pendidikan akan menjadi hebat dan kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, serta pendidikan di Indonesia menjadi daya tarik dunia. Mengapa? Karena kita memenuhi semuanya. Tetapi kita pecahkan dulu 13 masalah utama pendidikan di Indonesia. Masalah pertama adalah keterbatasan akses pendidikan. Jadi banyak anak-anak kita di pegunungan, di pelosok, di desa, di tempat-tempat kumuh susah menjangkau, mengakses pendidikan karena memang jarak, karena memang kesenjangan yang sangat tinggi, dan karena memang ketidakmampuan rakyat kita, anak-anak kita. Maka masalah utama adalah keterbatasan akses pendidikan. Kalau keterbatasan akses pendidikan ini dibongkar, lalu dipecahkan, dan akses menjadi mudah, tentu akan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, kualitas guru. Kualitas guru kita ini belum maksimal, masih perlu terus dipacu. Memang sudah ada yang berkualitas, tetapi kalau persentase masih kecil dibanding yang tidak berkualitas. Jumlah guru kita jutaan, tetapi yang menjadi guru berkualitas sangat sedikit. Mengapa? Karena memang satu, turun-temurun, dua, tidak tahu harus bagaimana, tiga, intensifikasi pemicu meningkatkan kualitas guru yang belum maksimal meskipun sudah ada program guru penggerak. Nah, kualitas guru itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga itu fasilitas pendidikan yang sangat rendah. Jadi kualitas gedung sekolah dari tahun ke tahun sama seperti itu. Jadi tidak ada perbaikan yang sangat signifikan, perbaikan yang bagus terhadap fasilitas pendidikan. Fasilitas kesenian, fasilitas olahraga, fasilitas belajar di luar kelas, fasilitas laboratorium, fasilitas kelas, dan sebagainya masih dirasa kurang meskipun ada beberapa sekolah yang sudah bagus, tetapi jumlahnya sangat sedikit dibanding sekolah yang dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun masih seperti itu. Bangkunya juga masih belum mendukung bagaimana keterlibatan siswa belajar, gedungnya, ya pokoknya fasilitas pendidikan harus kita pecahkan. Tentu dengan pendanaan yang besar dan negara akan menanggung fasilitas itu. Itu kalau ditingkatkan, luar biasa. Itu problema ketiga. Problema keempat adalah kurikulum yang belum relevan. Kurikulum kita itu bagus, tetapi hanya mengenai sekolah-sekolah tertentu, belum menjangkau pada sekolah yang berada di titik paling nadir, berada di pelosok-pelosok. Jadi kurikulum kita ini belum relevan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Sementara kita kukuh kurikulumnya harus satu, padahal di Indonesia ini banyak warga yang punya konsep pendidikan, pola pendidikan yang tidak kalah bagus, tetapi harus mengikuti kurikulum yang secara detail diatur oleh pusat. Seharusnya kurikulum itu fleksibel saja secara umum. Jadi kurikulum masih kurang relevan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kesenjangan antara pusat dan daerah, kesenjangan daerah satu dengan daerah yang lain.
pendidikan di kota X itu lebih maju dibanding pendidikan di kota Y. Pendidikan di daerah X lebih maju dibanding daerah Y. Jadi ada kesenjangan yang tidak sama. Mengapa ada kesenjangan? Karena memang kualitas personalnya yang juga tidak sama, kualitas sekolahnya tidak sama, kualitas gurunya tidak sama, sehingga terjadi kesenjangan. Dengan sistem zonasi, mau tidak mau kita sekolah di situ. Dan kesenjangan ini perlu diminimalkan supaya tidak terjadi perbedaan yang besar antara daerah satu dengan daerah yang lain. Itu yang kelima. Yang keenam, masalah finansial siswa yang rendah. Siswa sangat rendah finansialnya untuk belajar. Kepemilikan buku-buku, kepemilikan informasi, lalu peralatan-peralatan, sarana untuk bersekolah, itu sangat rendah. Jadi finansial anak itu rendah sekali karena memang orang tuanya miskin, karena orang tuanya yang tidak tahu harus berbuat apa. Dan buku-buku sekarang ini sudah tercerabut dari buku teks, harus lewat internet, online, dan sebagainya, sehingga siswa rendah finansialnya. Coba kalau finansial siswa ditinggikan dengan cara mungkin buku-buku disupport secara bagus lewat ya proyek apa begitu, mungkin finansial anak lebih tinggi. Yang ketujuh, masalah utama pendidikan di Indonesia adalah kemiskinan dan putus sekolah. Bagaimanapun sekolah gratis ternyata tidak gratis. Mengapa? Karena gratis ketika bayar SPP-nya, tetapi dia harus mengikuti program apa, berkemah, dan sebagainya. Itu yang juga membuat biaya tinggi bagi orang tua, sehingga kemiskinan dan putus sekolah meningkat. Nah, kalau kemiskinan ini ditekan, kemudian putus sekolah, akses APK-nya itu ditinggikan, tentu ya pendidikan kita akan bagus. Kedelapan, itu problematika kesetaraan gender. Kita ini sudah mulailah antara peran wanita dan laki-laki sudah mulai diimbangkan, tetapi image budaya adab di masyarakat nomor satu masih laki-laki. Jadi kesetaraan gender ini menjadi problem bagi kita. Pikiran kita cenderung laki-laki lah yang menjadi arus utama. Padahal enggak, harus punya keseimbangan. Dan itu harus dicoba dengan baik. Ya. Yang ke-9 itu problematika keterlibatan orang tua. Karena terlalu banyak informasi, terlalu banyak berita bahwa pendidikan itu ditanggung oleh negara, sehingga keterlibatan orang tua rendah. Orang tua hanya bekerja di rumah, tidak ada keterlibatan. Seharusnya ada kerjasama antara pendidikan dan orang tua di rumah. Tetapi keterlibatan orang tua sangat rendah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang ke-10, masalah utama kualitas pendidikan rendah karena tingginya pengangguran. Jadi motivasi anak untuk sekolah lemah karena pengangguran sangat tinggi. Jadi banyak anak yang lulus tapi tidak cocok dengan keilmuannya, banyak yang menganggur dan sebagainya. Tingginya pengangguran ini betul-betul menjadi problema kita. Oleh karena itu, memang tugas negara, tugas kita semua membuka peluang kerja supaya pendidikan menjadi terjaga dengan bagus. Nah, yang ke-11, amanat penderitaan rakyat dari para pejabat kurang bagus. Jadi, penanganan pendidikan itu hanya tersistem begitu-begitu saja tanpa harus mempedulikan masyarakat, sehingga kadang pengelola pendidikan itu tidak mau tahu tentang kesulitan orang tua mencarikan dana, seperti perkuliahan yang UKT-nya sangat tinggi, seperti biaya apa. Ini yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat, katanya Bung Karno. Padahal di Undang-Undang Dasar itu tertera di pembukaan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepedulian terhadap penderitaan rakyat ini
harus ditingkatkan sehingga nanti mutu pendidikan bagus. Itu yang ke-11. Yang ke-12, kesenjangan mutu pendidikan antara negara lain dengan kita. Kita belum 10 besar. Kita belum 20 besar. Kita belum 30 besar. Kita ya paling masih di 50-60 besar. Ini kesenjangan yang sangat jauh. Ini yang membuat problem pendidikan kita. Coba kalau pendidikan kita ini mampu bersaing dengan negara lain minimal 10 besar, tentu akan terjadi keseimbangan pembiayaan karena banyak orang luar negeri dari negara manapun akan berkuliah ke kita. Jadi kesenjangan pendidikan antar negara ini rendah. Nah, yang ke-13, kepedulian terhadap mutu pendidikan dari partisipasi masyarakat itu rendah. Jadi kita seolah-olah pendidikan itu harus dari negara dengan kurikulum yang A. Padahal banyak lembaga-lembaga pendidikan jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia dijajah Belanda itu sudah ada pendidikan-pendidikan yang bagus berbasis masyarakat, ya seperti pedukuhan, seperti kayu tangan di Bukit Tinggi, pola konsepnya Ki Hajar Dewantara, pola konsepnya Dewi Sartika, pola konsepnya Ibu Gita Kartini, pola konsepnya Zending, gereja di Maluku, dan yang lainnya ini kurang dihargai. Jadi seharusnya ya itu menjadi bagus karena dia sudah teruji ratusan tahun. Itulah 13 permasalahan pendidikan di Indonesia. Jika permasalahan itu kita atasi, kita sempurnakan menjadi hal yang positif, hebat pendidikan di Indonesia. Karena tanah kita subur, sumber daya alam kita melimpah, maka masuk Indonesia negara maju, pendidikan harus bagus. Beri komentar, ya, beri komentar. Salam Kayan Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.